Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Basri, yaitu melanjutkan dengan video tentang REST API, di mana REST API ini berhubungan dengan diimplementasi di Android ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dari register yang sudah selesai. Register udah bisa ya. Nah, sekarang saya udah menambahkan di project ini yaitu satu package. Teman-teman bisa menambahkan di sini di kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih package, beri nama dia prep, kemudian di dalam prep itu saya buat kelas session prep. Nah, bisa diklik. Nah, jadi saya akan jelaskan di kelas session prep ini. Pertama, saya menggunakan server reference, yaitu server reference itu fungsinya untuk penyimpanan sementara. Nah, ini saya dapatkan istilahnya ini adalah utils ya. Utils saya dapatkan dari ini, pembuatnya itu Hyrule. Nah, cara pakai utils ini gimana? Nah, ini menggunakan server reference, di mana server reference itu dia bisa menyimpan data sementara. Jadi ketika datanya kalau di aplikasinya di clear cache itu bakal kehapus datanya. Nah, dan server reference ini digunakan sama seperti session di web, yaitu menyimpan data session. Nah, cara gunakan yaitu pertama kita butuh kelas server reference, kemudian kita buat objeknya, kemudian setelah itu kita buat editornya di set reference.editor, kemudian spasi editor ini objeknya, kemudian ada konteksnya, kemudian ada private mode, nah, kemudian dibuat variabel untuk sesi, kemudian login, kemudian kita akan simpan yaitu ID, name, dan email. Nah, di sini ID-nya nanti gak bakal kepake, yang kita akan simpan name sama email doang. Kemudian ini dibuat konstruktornya. Ini konstruktornya nanti dipanggil ya. Dipanggil ketika si server reference ini diinisialis di satu kelas gitu. Maka untuk membuat si session ini aktif, maka kita panggil konstruktornya itu di dalam onCreate. Nah, ini nanti saya jelaskan lagi. Kemudian ada yang namanya itu method create session login session. Nah, ini menyimpan loginnya, session loginnya, yaitu yang akan kita simpan username, name, sama email. Oke ya, name, username, name, sama email. Kemudian di sini ada is login sama dengan true. Jadi kita akan buat ketika dia nge-create session, maka si is login ini yang ada di bagian atas itu sama dengan true. Karena ini akan kita buat sebagai pembeda kalau dia itu udah login atau enggak. Jadi sebagai validasi ketika di login, masuk ke login activity, dia akan validasi apakah ini ya, ada di cek login ini, apakah dia sedang login. Nah, ini ya, this is login, maka dia masuk ke main activity. Tetapi ada yang namanya itu method check login main, yaitu masuk ke login activity. Bukan yang akan kita panggil di main activity ini, si check login main. Nah, ketika dia belum login, maka dia akan lempar ke login activity untuk login lagi gitu. Nah, kemudian ini untuk beberapa metode untuk mendapatkan ID-nya, name-nya, sama email-nya. Kemudian ada metode logout user. Nanti ketika logout, si username-nya itu ataupun data yang disimpan di server reference itu dihapus. Di sini ada editor clear, editor commit. Kemudian kalau berhasil hapus akan dilempar lagi, dimasukkan lagi ke login activity. Oke. Seperti itu untuk session wrap. Cara gunakannya gimana? Nah, kita ke login activity dulu. Kemudian kita akan buat di sini yaitu si button login. Ini login activity ya. .set on click listener, new, kontrol spasi, view on click listener. Kemudian di sini kita isi login action.
kita buat method ya. Kemudian kita create. Nah, setelah itu, nah di sini seperti di bagian register activity, kita copy bagian ini ya, REST API-nya. Oke, kita copy sampai di sini. Copy. Kemudian di sini kita buat dulu string email sama dengan edt email.get text to string. Kemudian si pass getPass get text to string. Kemudian jangan lupa kita beri validasi if email is empty atau pass is empty. Jadi ketika datanya kosong ya. Nah, di sini ada toast data wajib diisi. Oke, kemudian else-nya kita masukkan REST API ini ya. Kemudian kita panggil si kita belum buat di bagian REST API untuk login. Nah, ini kita copy aja. Jadi di sini berarti user login.php. Kemudian di sini ada user login. Nah, yang kita akan pakai itu ini dua, email sama password. Kemudian kita ke login lagi. Sini kita ganti jadi user login. Dan di sini oke, benar. Kita isi berarti ada email, pass. Jangan lupa titik koma. Kemudian ada di sini user register.enqueue new kontrol spasi, kita callback. Nah, seperti biasa. Oke, di login activity ini harusnya di bawah button itu ada progress bar ya. Web content, jangan lupa. Kemudian kita kasih margin top 10 dp, pasang ID, pd login. Oke, jangan lupa kita buat dia visibility-nya gone. Kemudian di sini ada objek, ada variabel ya, progress bar pd login. Kemudian kita inisialis pd login, kita ganti ID-nya jadi pd login ya. Nah, kemudian di bagian sini nanti si pd login kita buat visibility-nya visible. Nah, ketika dia ada di metode on response, kalau berhasil ya berarti di sini ada integer kode sama dengan response body.get kode ya. Kemudian di sini kita validasi if kode sama dengan 1. Nah, berarti dia berhasil login ya. Berarti di sini toast. Oke, di sini berarti berhasil login. Oke, kemudian kalau else-nya toast gagal login. Kemudian ini kita copy juga di bagian on failure. Di sini gagal login. Kemudian di sini si pd login ini kita buat dia gone. Di sini juga kita ambil ya. Kita buat gone, kita masukin juga di on failure gone. Oke, setelah itu nah kita akan gunakan session adapter tadi ya. Bukan session adapter, session prep ya. Sini berarti kita buat session prep. Sini kita buat objeknya session prep. Nah, kemudian kita inisialis juga session prep sama dengan ini sini kita panggil konstruktornya. Jadi session prep sama
dalam kurung di sini kita isi this, jangan lupa titik koma. Oke, ini ya. Ini berarti ya. Oke, di sini berarti login activity dot this. Oke, kenapa? Oh iya, di sini jangan lupa ada new. Oke, setelah itu kita bisa panggil si create login session ini. Nanti di bagian sini ya, kalau dia berhasil kode sama dengan 1, berarti di sini kita isi session pref create login session. Kita akan isi username-nya. Nah, di sini username-nya karena kita nggak dapat, nanti yang kita isi di sini 0,0. Sini kita isi hanya email doang ya. Di email nanti kita ambil dari email, string email. Oke, karena di sini create session login sessionnya berarti username dengan name-nya kita hapus aja ya. Di sini kita hapus. Kemudian ini kita hapus juga. Jadi hanya email doang yang kita akan pakai validasi. Jadi di sini cukup email aja. Oke. Setelah itu, nah kalau dia berhasil ya, create login session. Oke. Nah, nanti kalau misalnya berhasil login, berarti akan masuk ke sini start activity, new intent. Nanti di sini ada login activity.this, akan ke main activity.class. Oke. Nah, setelah itu di bagian sini kita akan buat splash screen. Jadi ada splash screen ya. Activity sini yang empty. Kemudian kita beri nama splash screen. Kemudian kita klik finish. Nah, layout si activity splash screen ini kita padanya aja nih, teman-teman bisa buat sesuai dengan desain teman-teman. Di sini saya biasa aja. Orientationnya buat vertikal, kemudian gravity center. Nah, di sini ada teks ya. Nah, di sini ada text view. Teksnya yaitu welcome. Ini disimpan di string. Oke, nah, teman-teman kalau misalnya mau lihat cara pembuatan splash screen itu ada di YouTube. Udah di-upload ya. Ini ada di sini. Kemudian silahkan cek aja di bagian video. Nah, di sini ada bagian bawah itu ada membuat splash screen ya. Oke, ini kita cari sini. Oke, ini ya, ada splash screen ya. Cara membuat splash screen. Misalkan lihat di sini, masih bingung splash screen-nya itu gimana. Di sini buat gravity center. Text color-nya biarin hitam aja ya. Text size-nya kita buat 20 sp. Kemudian di sini ada text style-nya bold. Welcome-nya kita simpan di string. Oke, sekarang
kita ke splash screen activity. Ini kita next lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih.